Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Imam Nurfi. Kali ini saya ingin membuat sebuah simulasi program safety crane di aplikasi CX Programmer dan CX Designer dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika tombol open ditekan, maka crane siap dioperasikan, lampu hijau menyala. Yang kedua, jika tombol lock ditekan, maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala. Tombol lock bisa di-reset menggunakan tombol open. Yang ketiga, jika tombol emergency ditekan, maka crane berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala, tombol emergency bisa di-reset menggunakan tombol open. Yang keempat, jika sensor berat mendeteksi overload, maka lampu indikator merah berkedip. Crane berhenti, overload, di-reset menggunakan tombol open. Dengan catatan, beban overload sudah dikurangi. Dan yang terakhir, tombol operasi maju mundur, kiri kanan, naik turun masing-masing saling mengunci hanya bisa beroperasi salah satu. Oke, kita langsung saja mulai membuat sebuah program terlebih dahulu di aplikasi CX Programmer. Kita buat new program ya. Setelah itu kita bisa membuat programnya secara per step ya, dari nomor 1 sampai ke nomor 5 ya. Kita bisa buat per step. Pertama kita buat tombol open ya. Tombol open. Tombol open mengaktifkan lampu hijau ya. Nah, dia mengaktifkan lampu hijau ya. Di sini kita bisa copy paste terlebih dahulu ya untuk tombol lock, tombol emergency dan sensor overload ya. Di sini kita bisa mengaktifkan, terus kita ganti dulu di sini. Oh ya, di sini kan untuk lampu merah kan dia diaktifkan oleh 3 kondisi ya. Pertama kondisi lock, kondisi emergency dan kondisi overload ya. Jadi kita di sini menggunakan internal relay terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita menggunakan internal relay terlebih dahulu. Sini kita ganti yang satu tombol lock. Sini kita ganti juga satu. Sini kita ganti tombol emergency. Di sini kita ganti sensor overload ya, sensor berat. Oke, setelah itu, nah di sini untuk lock, emergency dan overload dia dapat di-reset menggunakan dapat di-reset dengan menggunakan tombol open. Jadi di sini kita kasihkan negasi 0 ya. Kita kasih negasi 0. Sini juga. Nah, untuk di sini dia
kita kasih negasi dari ketiga input ini, lock, emergency, dan overload ya. Jadi ketika salah satu tombol lock atau emergency atau overload ditekan, maka lampu hijau akan mati dan berganti dengan lampu merah yang menyala. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita bisa membuat untuk tombol function ya, tombol function untuk maju mundur, kanan kiri, dan naik turun ya. Oke, di sini kita bisa buat. Nah, dia pertama-tama itu syaratnya harus ketika tombol open ditekan ya. Jadi ketika lampu hijau ya. Jadi dia menyala ketika lampu hijau ya. Oke, lampu hijau. Lalu LD tombol maju, kita buat tombol maju dulu. Tombol maju itu kita negasi nanti dengan tombol dengan mundur ya. Oh sorry, ini kita belum buat untuk ini ya. Kita belum buat untuk output yang lampu merahnya itu ya. Kita buat dulu output yang lampu merah, sorry, lampu merah. LD B1 out. Nah, lampu merah. Sorry ya, lampu merah dulu kita buat ya. Di sini kita OR emergency juga menyalakan lampu merah, dan di sini nanti ada juga sensor overload ya. Ketika terjadi overload, maka lampunya itu lampu merahnya itu menyala tapi blinking ya. Jadi nanti kita kasih kontak spesial ya untuk di sensor overload ya. W3 dengan OR LD W3 overload N dia menggunakan auxiliary relay area ya. Auxiliary relay area N kita gunakan yang nomor 2 CF102 untuk blinking. Buat out, kita langsung paralel sini. Nanti dia akan otomatis nyambung nih. Jadi dia ke sini. Oke, nah seperti ini. Nah, setelah itu kita buat untuk naik turun, tombol naik, tombol turun ya. Naik turun, maju mundur, dan kanan kiri. Sekarang kita buat pertama maju mundur dulu. Maju mundur tadi LD harus syaratnya ini harus lampu hijau dulu menyala. Setelah itu LD lagi, tombol maju, alamatnya 4 ya. Oke, out, maju. Nah, di sini maju di negasi dengan mundur. Not 100. Mundur kita belum buat, tapi mundur pasti 1003 ya. Mundur. Nah, di bawahnya kita tinggal buat nanti mundur. LD 10.000, oke. LD 5, tombol mundur. Nah, seperti ini. Nah, kita balik ya, tadi maju, sekarang tadi mundur, sekarang maju ya. Negasi maju. Not, maju. Out. Nah, out mundur. Nah, seperti ini.
kita tinggal copy paste untuk yang kanan kiri dan naik turun. Nah, seperti ini. Opsi dulu modenya. Mundur, kanan kiri, naik turun. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita ganti dulu ya. Di sini 104, kanan, 05, kiri, 06, naik, ini 7, turun. Nah, itu. Di sini juga kita ganti. Kanan pasangannya kiri, jadi 005 ya. Kiri pasangannya kanan. 04. Oke. Mundur naik pasangannya turun. 7 dan turun pasangannya naik 6. Nah, sekarang kita ganti yang di sini tombol kanan tapi tombol kanan. Di sini tombol kiri. Nah, seperti itu. Di sini tombol naik. Naik. Oke. Di sini di tombol turun. Oke. Naik turun. Nah, lampu hijau ini sebagai syarat dia dapat diaktifkan ketika tombol open-nya ditekan ya. Tombol open itu mengaktifkan lampu hijau dan lampu hijau sebagai syarat untuk dia dapat dioperasikan ya. Tombol function ini dapat dioperasikan. Nah, ini programnya sudah jadi seperti ini ya. Nah, sekarang kita langsung saja membuat simulasinya di aplikasi CX Designer ya. Sekarang kita buat project baru dulu, sebuah project. Oke, langsung oke. Nah, setelah itu kita bisa memulai dengan memasukkan gambar terlebih dahulu ya. Kita klik bitmap. Nah, kita taruh gambarnya di sini. Kita klik 2 kali. Kita browse. Nah, kita pilih gambar yang sudah kita download ya. Nah, kebetulan saya sudah download gambar ini. Kita beri nama di new file name. Kita beri angka 1 saja. Oke. Nah, seperti ini gambar keren yang telah saya download. Ini adalah hoist ya. Hoist keren yang biasa ada di pabrik-pabrik ya. Nah, kita mulai. Langsung saja kita mulai ya. Pertama-tama saya akan membuat sebuah tombol ya, tombol untuk open, close, dan emergency ya. Tombol open, close, dan emergency. Kita buat tombol open dulu ya. Kita bisa pilih ya, pilih jenis tombolnya ya. Sini saya ingin membuat tombol circle ya, circle yang ini. Tombol open. Kita langsung copy paste aja ya, copy paste. Dan ini jenis tombol untuk open dan lock ini kita pakai jenisnya momentary ya.
kita ganti warnanya. Nah, ini kita jenisnya momentari ya. Sini Apple, kita ganti warnanya ya. Kita ganti warna, untuk lock kita ganti warna biru ya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita buat tombol emergency ya. Tombol emergency kita copy paste aja, copy paste kita taruh di sebelah atas ya. Sebelah atas, dan agak saya besarkan ukurannya sedikit. Emergency, oke. Kita ganti warnanya jadi warna merah. Oke. Oh, ini ya. Dan di sini saya pakai untuk tombol emergency adalah alternate ya. Bedanya alternate dengan momentary yaitu jika momentary ketika ditekan dia akan aktif, ketika dilepas dia akan mati ya. Tapi kalau alternate dia ditekan sekali akan aktif dan ditekan sekali lagi dia akan mati. Oke. Coba alternate, oke, sudah. Nah, untuk tombol tadi sudah ya, kurang apa ya? Jadi kurang, oh sensor overload ya, sensor overload satu lagi kita buat, satu lagi di sini saja ya, sensor overload. Oke, sensor overload sudah. Sini kita ganti shape-nya ya, kita ganti juga. Kita pakai yang biasa aja ya, yang default. Dan di sini saya action tab-nya saya kasih nih alternate juga ya, alternate. Setelah itu saya akan membuat tombol function ya, maju mundur, kanan kiri, dan atas bawah, naik turun, naik turun. Oh, di sini kita buat dulu. Nah, ini tipenya saya pilih alternate juga ya. Kita pilih tipenya, tipe tombolnya. Nah, saya pilih yang tipe ini ya. Kita tinggal copy paste ya. Copy paste. Paste lagi. Lagi kita buat di sini di atasnya. Buat di sini ya. Nah, kita tinggal ganti ya. Arah-arahnya kita tinggal ganti. Untuk arah-arahnya ya. Seperti ini. Oke. Untuk menandakan dia akan bergerak kemana kita dari arah saja ya.
Nah, ini kita sudah jadi ya. Ini adalah tombolnya, ini untuk maju, mundur, kanan, kiri, dan naik turun untuk selingnya. Oke, setelah itu kita buat lampu indikator ya, lampu indikator. Kita buat di sini lampu indikator. Dia ada dua, merah dan warna hijau ya. Kita bisa pilih lampunya seperti apa. Nah, di sini ada. Oke, yang kotak. Oke. Nah, di sini kita langsung set set aja, set angka 100 karena dia adalah output ya. Biar nanti kita tinggal ngeset di angka bit ininya ya. Oke. Merah, hijau ya. Satu lagi hijau, kita copy paste. Copy paste. Oke, di sini. Kita ganti warnanya jadi warna hijau. Nah, seperti ini. Sekarang saya tinggal membuat indikatornya aja ya. Ini bergerak kemana gitu ya. Di sini kita siapkan, kasih di sini. Kita samakan dengan yang ini aja ya. Jadi yang mana ya? Arrow. Nah ini dia. Jadi seperti ini. Kita tinggal samakan ya. Nah seperti ini. Jangan lupa ininya kita set 100 dulu. Jadi nanti kita tinggal ngubah di bitnya ya. Nanti kita akan copy paste. Oke. Ya di sini kita akan copy paste. Copy paste ya. Paste lagi. Nah seperti ini. Nah ini sudah, kita tinggal ubah arah-arahnya aja ya. Ini untuk seling naik, ini untuk turun ya. Berarti untuk turun, dua, turun, kita ganti yang turun. Oke, ini untuk maju ya, posisi maju. Maju kita kasih yang serong ini. Oke, nah ini seperti ini. Nah ini untuk mundur. Untuk mundur, kita kasih ini, individual. Oke, ini untuk kiri, kita set individual. Nah, oke, ini untuk kanan. Set yang serong, individual. Oke, oke. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Lalu langkah selanjutnya kita tinggal kasih pengalamatan ya. Pengalamatan kita bisa lihat di sini ya, kalau lupa ya. Kita bisa lihat di sini simbol. Oke. Kita bisa lihat di sini.
0 sampai 09 dia berurutan ya. Open, lock, emergency, overload, maju, mundur, kanan, kiri, naik, turun. Oke, kita hafal ya. Jadi kita langsung aja. Open 0. Oke, 0 benar. Ini lock, lock 1. Lock 1. Emergency 2. Sensor overload 3. Sensor maju 4. Ini mundur 5. Ini 6 kanan 6, kiri 7, atas 8, bawah 9. Oke. Nah, untuk inputnya sudah. Sekarang outputnya ya. Untuk output kita lihat lagi di sini output. Untuk output 100.00 lampu hijau, lampu merah, maju, mundur, kanan, kiri, naik, turun. Ya, naik, turun sampai turun saja ya. Dari sini sampai sini ya. Oke. Sekarang ini 100.0 benar. Oke. Ini tinggal diganti angka 1 ya, 1. Di sini maju 2, mundur 3, kanan 4, kiri 5, atas 6, bawah 7. Nah, sudah semua. Sudah kita kasih alamat ya. Sudah kita kasih alamat. Nah, sampai 7 ya, turun 7. Sekarang kita bisa mulai untuk mensimulasikan ya. Kita pilih tool, test, save change to yes to all ya. Kita pilih connect to CX simulator. Ini optionnya boleh kita centang dua-duanya ya. Terus start. Nah, kita tunggu dia sedang mempersiapkan untuk pengintegrasian simulationnya. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini. Sekarang kita mau lihat dulu tadi soalnya ya. Jika tombol open ditekan, maka kren siap dioperasikan, lampu hijau menyala ya. Nah, di sini tombol open ditekan, maka lampu hijau menyala dan ini siap dioperasikan ya. Ini siap dioperasikan. Jika belum ditekan, maka belum bisa dioperasikan ya. Nah, kita tekan nih. Ini belum ada yang beroperasi ya. Nah, karena belum ditekan tombol hijaunya, tombol opennya ya. Sekarang kita tekan tombol open, tekan saat. Nah, lampu hijau menyala. Coba kita tekan, operasian, kita ambil contoh. Nah, dia langsung aktif tuh. Nah, aktif ya. Nah, terus kita lihat soalnya lagi. Kita lihat soal lagi di sini. Jika tombol lock ditekan, maka kren berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala, tombol lock bisa di reset menggunakan tombol open. Nah, gitu. Sekarang kita tekan, coba tekan tombol lock. Tombol lock ditekan, maka lampu hijaunya mati, ganti lampu merah ya. Oke. Sekarang kita tekan lagi. Nah, kan? Nah, dia berhenti nih, berhenti bekerja dan menyala lampu merah. Setelah itu tombol lock itu dapat di reset dengan menggunakan tombol open. Ketika tombol lock di reset, maka tombol open menyala lagi. Hijau menyala lagi, oke. Nah, dapat reset, oke. Jadi ini dapat dioperasikan lagi ya. Setelah itu kita lihat lagi di sini. Kita lihat lagi. Jika tombol emergency ditekan, maka kren berhenti bekerja dan diam di tempat. Lampu indikator merah menyala. Tombol emergency bisa di reset menggunakan tombol open. Oke. Nah, posisi sedang open sedang aktif ya. Kita tekan emergency. Tekan emergency. Nah, emergency ditekan maka tombol menyala, dia berhenti di tempat nih. Berhenti di tempat.
lampu hijau mati, ganti lampu merah nyala. Nah, setelah itu kita bisa reset dengan tombol open, kita reset lagi. Nah, kita reset. Nah, dia akan kembali lagi ke posisi open dan dapat dioperasikan ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya, untuk naik. Ini untuk sering turunnya. Nah, ketika sedang berjalan, lalu ada beban overload ya, overload. Nah, ketika ada overload, maka dia akan, lampu merah akan blinking ya, akan berkedip. Nah, seperti ini. Lampu merah akan berkedip. Ketika kita reset, nah, dia bisa di reset dengan menggunakan tombol open ya. Tapi ini posisinya ketika bebannya belum dikurangin. Nah, dia akan kembali lagi, blinking lagi. Jadi dia walaupun di reset akan blinking lagi karena bebannya belum dikurangin. Nah, kita coba bebannya kita kurangin ya. Bebannya dikurangin, maka sensor overload tidak mendeteksi ya. Nah, tapi dia masih blinking karena belum di reset ya. Sekarang kita reset. Nah, sekarang kita reset, dia berubah lagi. Sekarang kita akan melihat ya, tombol operasi maju mundur, kiri kanan, naik turun masing-masing saling mengunci, hanya bisa beroperasi salah satu. Nah, oke. Ini ya. Jadi ketika dia running ya, pertama saya tekan maju ya. Saya tekan maju, kita coba tekan mundur. Kita tekan mundur ya. Ya, jadi dua-duanya aktif nih. Tapi ini tidak boleh aktif ya. Jadi harus salah satu harus di lock ya. Oke, ini sudah berjalan. Kita tekan baliknya. Nah, ini nggak bisa juga. Oke, setelah itu kita tekan kanan. Apakah kiri bisa? Oh, kiri nggak bisa. Sekarang kita tekan kiri. Apakah kanan bisa? Oh, nggak bisa. Sekarang kita tekan ini. Naik. Apakah turun bisa? Oh, tidak bisa juga. Ini. Oh, nggak bisa. Tapi kalau dia beda, biasanya dia bisa ya. Kalau beda, biasanya bisa ya. Kan hanya yang berlawanan yang nggak bisa. Jadi dia, kita anggap maju sama ke kanan. Nah, dia bisa ya, seperti ini. Nah, oke. Coba kita coba sekali lagi untuk ketika dia berjalan, overload. Nah, dia akan blinking ya. Dia blinking. Blinking sampai tombol overloadnya di reset. Tombol overload di reset, tekan open, ya dia baru kembali ke posisi semula ya. Dan ini dapat digerakkan, dapat dijalankan kembali. Oke, mungkin cukup sekian simulasi safety crane dari saya. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.